teman-teman semua, jumpa lagi dengan Ibu di Toko Gendis Jaya Channel. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia klik video dari Ibu. Dan di video kali ini Ibu akan sharing mengenai 5 rahasia sukses untuk buka usaha warung sembako dengan modal minim ya teman-teman. Nah, untuk Ibu pribadi 5 tahun yang lalu memulai usaha warung sembakonya itu dengan modal 15 juta rupiah. Dan alhamdulillah setelah 5 tahun berjalan, insya Allah untuk total isi warung sembako Ibu ini insya Allah sudah mencapai sekitar 50 juta. Nah, apa saja rahasianya? Boleh dicek video dari Ibu berikut ini. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, berikut merupakan 5 rahasia sukses untuk membuat usaha warung sembako teman-teman itu bisa berkembang dengan modal minim. Poin yang pertama adalah lokasi usaha. Untuk teman-teman yang ingin memulai usaha warung sembako, usahakan untuk memilih lokasi usaha membuka warung sembakonya itu yang strategis. Di sini strategis memiliki artian pilih tempat yang padat penduduk atau yang dekat dengan pemukiman warga. Kemudian pilih juga lokasi yang akses jalannya itu mudah. Jadi kalau sudah kita dapat tempatnya nih, tempat yang lokasi usahanya itu dekat dengan pemukiman warga, padat penduduk dan juga akses jalannya mudah untuk dijangkau, maka peluang kita untuk mendapatkan pelanggan itu jauh lebih besar dibandingkan kalau kita memilih tempat usaha yang akses jalannya sulit dan jauh dari pemukiman penduduk. Tentunya ini juga dibarengi dengan tantangan tersendiri, karena yang pasti di situ kita bukan jadi yang pertama untuk membuka usaha warung sembako, mungkin sudah ada kompetitor kita. Tapi kalau kita hadir dengan ciri khas tertentu dari usaha warung sembako kita, pasti bisa membuat orang-orang sekitar tertarik dan datang untuk berbelanja di warung sembako kita. Itu poin yang pertama ya teman-teman. Poin yang kedua, kita harus tegas dalam mengatur keuangan. Yang pertama, kalau kita sudah memutuskan untuk tidak memberi bon atau hutang kepada pelanggan, kita harus terus konsisten untuk melakukan hal itu. Karena memang bon atau hutang ini menjadi salah satu penyebab usaha warung sembako itu susah untuk berkembang. Jadi memang dari awal buka usaha warung sembako kita komunikasikan kepada pelanggan-pelanggan kita bahwasanya kita tidak memberi bon dan juga pinjaman. Walaupun nanti kedepannya kita itu dicaci, dihina, dirasani atau digunjing, kita tetap harus konsisten untuk tidak memberi bon atau pinjaman. Untuk Ibu pribadi, Ibu sudah melewati hal itu karena Ibu buka usaha warung sembakonya ini kan di pedesaan, jadi masih banyak banget sanak saudara, family ataupun orang-orang yang kenal dengan Ibu. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri, tapi harus konsisten teman-teman, karena dampak dari menghutangkan atau memberi bon kepada pelanggan itu sangat besar untuk perkembangan usaha warung sembako kita. Kemudian teman-teman, kita juga harus tegas dalam menggunakan profit atau keuntungan yang kita dapatkan dalam penjualan di usaha warung sembako. Nah, kita berjualan tentunya kita juga mendapatkan profit, dan profit ini kita pergunakan untuk pengembangan usaha warung sembako kita. Tentunya sudah diambil untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya, bukan untuk memenuhi gaya hidup. Beda ya teman-teman, kebutuhan hidup dan gaya hidup. Keinginan untuk menabung kalau menurut Ibu ditunda dulu, karena keuntungan yang kita dapatkan ini kita fokuskan saja untuk pengembangan usaha warung sembako kita. Contohnya misalkan di awal usaha warung sembako kita cuma jualan 10 macam barang, kemudian kita dapat profit, kita bisa tambahkan 2 macam barang yang baru. Jadi sudah ada 12 macam barang di usaha warung sembako kita. Ini terus berlanjut, terus berlanjut seperti itu, kita tambahkan varian barang baru setiap harinya atau setiap bulannya atau bisa setiap minggunya di warung sembako kita. Nah, lama-kelamaan usaha warung sembako kita ini akan terus berkembang kalau profitnya memang kita pergunakan untuk pengembangan usaha warung sembako kita. Nah, kalau item barang yang kita jual semakin banyak, tentunya ini juga mempengaruhi omset atau pendapatan kita di usaha warung sembako kita.
Teman-teman, untuk poin berikutnya atau poin yang ketiga adalah teman-teman bisa mengambil keuntungan yang relevan untuk barang-barang yang teman-teman jual di usaha warung sembako teman-teman. Nah, untuk tiap barangnya ini tentunya untuk mengambil labanya itu berbeda-beda ya. Sebelumnya Ibu sudah pernah bikin videonya untuk cara tepat menentukan harga jual barang. Teman-teman bisa scroll di video itu, penjelasannya jauh lebih lengkap. Jadi sekilas teman-teman itu bisa ambil keuntungan 10% atau di bawah 10% untuk barang-barang yang lakunya cepat, atau teman-teman bisa mengambil keuntungan 10% atau lebih untuk barang-barang yang lakunya lambat. Contohnya seperti mie instan, itu perputarannya kan cepat, jadi kita nggak perlu banyak untuk ambil keuntungannya. Nah, untuk mie goreng saat ini tuh harga kulaknya sudah mencapai sekitar 2.700 lebih, dan Ibu jual untuk mie goreng itu sekitar harga Rp3.000 per picisnya. Jadi untuk per picisnya itu Ibu dapat keuntungannya sekitar 250 sampai 300 rupiah. Itu kalau dikalkulasi mungkin sekitar hampir 10% untuk keuntungan per itemnya, tapi itu perputarannya cepat. Jadi nanti kalau dikalikan laba yang sedikit itu tapi perputarannya cepat, kan udah sama dengan kita ambil untung banyak tapi putarannya lambat kan, seperti itu. Kemudian untuk barang-barang yang lakunya lambat itu Ibu ambil keuntungannya lebih dari 10%, karena memang nggak setiap hari laku. Contohnya kayak kosmetik seperti ini, dari harga pokok atau harga kulaknya Ibu ambil sekitar 10% bahkan lebih, jadi keuntungannya pasti di atas 2.000 per itemnya, sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah. Nah, itulah yang dimaksud dengan relevan. Jadi kita jualannya itu nggak asal jual murah atau jual mahal, tapi tetap ada ilmunya untuk jualan. Lebih lengkapnya teman-teman bisa lah cek untuk video yang sebelumnya Ibu bikin ya. Tapi ini nggak bisa sepenuhnya kita terapkan di usaha warung sembako kita, khususnya untuk teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa. Karena yang pasti kalau di luar Pulau Jawa itu untuk akses belanjanya aja jauh banget, dan itu butuh effort, butuh perjuangan, butuh waktu, butuh biaya yang lebih dibandingkan dengan kami yang ada di Jawa ini. Kami yang di Jawa ini belanjanya paling jauh itu 10 menit sampai 15 menit dan akses jalannya lancar. Jadi keuntungan 200-300 itu masih bisa diterapkan kalau di Jawa. Kalau di luar Jawa udah beda cerita ya teman-teman, karena itu tadi untuk tempat kulaknya aja udah super jauh dan perjalanannya juga nggak semudah kita yang tinggal di Jawa. Ini sih menurut pengalaman Ibu. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, boleh kita sharing di kolom komentar ya. Selanjutnya poin yang keempat, teman-teman bisa memprioritaskan untuk berbelanja kebutuhan pokok terlebih dahulu, dan juga prioritaskan barang-barang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Nah, untuk kebutuhan pokok di setiap tempat tentu berbeda-beda ya teman-teman. Ibu ambil contoh di sini, kebutuhan pokok yang ada di sekitar lingkungan Ibu adalah salah satunya gula pasir teman-teman. Ibu akan memberi gambaran kondisi di mana Ibu uang belanjanya ini terbagi atau tidak cukup untuk langsung Ibu belanjakan untuk stok-stok barang yang kosong di warung sembako Ibu. Kebetulan untuk kosmetik Ibu juga ada beberapa stoknya yang udah kosong. Nah, mana yang harus Ibu belanja terlebih dahulu? Gula pasir kah atau kosmetik? Ya, jawabannya benar. Yang harus Ibu belanja adalah gula pasir terlebih dahulu, karena kosmetik di warung sembako ini sifatnya adalah pelengkap. Kalau gula pasir ini adalah kebutuhan pokok atau yang barang yang utama yang selalu dicari oleh pelanggan-pelanggan Ibu. Seperti itu teman-teman. Jadi usahakan prioritaskan untuk barang-barang kebutuhan pokok yang harus teman-teman belanja terlebih dahulu. Dan juga
belanja produk-produk yang sudah dikenal masyarakat luas atau yang sering diiklankan di televisi, di radio, di surat kabar dan lain-lain. Tentunya itu akan mempermudah kita dalam berjualan. Misalkan sabun cuci piring atau cairan cuci piring itu yang sudah terkenal, misalkan merek Sunlight, ya udah kita kulak atau kita belanja yang sekiranya merek ini sudah diketahui banyak orang ya, dibandingkan kita harus menjual produk yang ini masih baru atau produk lokal. Itu tentu sulit untuk bersaing dengan produk yang sudah dikenal masyarakat luas, karena kita ini masih pemula, masih baru dalam usaha warung sembako. Lebih baik kita cari amannya aja, kita jual produk-produk yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir atau poin yang kelima adalah pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik di sini meliputi ramah, kita harus ramah terhadap pelanggan-pelanggan kita, serta kita juga harus komunikatif, kita cepat tanggap ketika ada orang datang berbelanja di warung sembako kita. Kita harus menyambut, kasih sapaan, tapi tentunya yang tidak berlebihan ya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya, Ibu juga sudah pernah bikin video cara tepat untuk melayani pelanggan, karena pelayanan yang baik ini juga tentu sangat berpengaruh untuk kesuksesan usaha warung sembako kita. Jadi berapapun modal usaha kita, apalagi untuk pemula seperti teman-teman dan Ibu dulu juga memulainya dengan modal yang minim, tapi kalau kita bisa menerapkan tips atau poin-poin yang Ibu jelaskan ini, insya Allah usaha warung sembakonya bisa berkembang. Tapi teman-teman, tetap ini kembali lagi kepada teman-teman, perlu dipilah-pilah juga tips dari Ibu ini sekiranya bisa nggak diterapkan di usaha warung sembako teman-teman. Demikian untuk sharing dari Ibu hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang kurang berkenan, kurang jelas atau apapun itu, kita bisa diskusikan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video Ibu berikutnya. Wassalamualaikum, bye.